Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aksal Raditya. Saya dari TEM 19B. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah mikroprosesor dengan materi yaitu dasar komunikasi serial Arduino. Jadi tujuan tugas praktikum ini yaitu untuk memahami cara mengoneksikan LCD karakter 16x2 dengan Arduino. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu laptop dan software Tinkercad. Baiklah, di sini saya sudah merangkai seperti apa yang ada di modul menggunakan Arduino R3, kemudian LCD karakter 16x2, lalu ada potensiometer dan ada resistor. Potensio di sini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada LCD 16x2. Oke. Programnya sudah saya ketikkan juga seperti pada modul, dimana sebelumnya saya menambahkan library liquid crystal agar LCD-nya dapat digunakan. Kemudian ada pada baris ketiga ini ada liquid crystal LCD 2, 7, 3, 4, 5, dan 6, yang artinya pin yang dikoneksikan ke Arduino itu pada pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, dan pin 7. Kemudian ada integer detik itu bernilai sama dengan 0 dan integer menitnya bernilai sama dengan 1. Lalu ada kondisi boolean di sini yaitu di mana tipe data boolean terdapat dua, true or false atau 1 dan 0 atau high dan low. Di sini saya menggunakan high. Kemudian pada void setup itu ada LCD begin yaitu untuk menampilkan karakter pada LCD, dan LCD yang digunakan itu 16,2 yang artinya itu 16 baris dan 2 kolom. Kemudian ada serial begin yaitu untuk menampilkan pada serial monitor dan baud rate-nya itu 38.400. Setelah itu ada perintah LCD print yaitu untuk menampilkan kata pada LCD 16x2. Nah, di sini saya mengetikkan hello world. Nah, nanti akan ditampilkan ketika simulasi dijalankan. Setelah itu ada void loop, di mana program yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini ada LCD set cursor, yaitu menentukan letak teks yang akan tertampil pada LCD, yaitu pada baris ke-0 dan kolom ke-1. Nah, itu akan LCD print, yaitu LCD akan menampilkan nilai menitnya. Kemudian saya berikan delay selama 2000 milisecond yang setara dengan 2 second. Setelah itu ada LCD set cursor lagi untuk menentukan letak dari detik yang berada pada baris 3 dan kolom ke-1. Kemudian ada delaynya saya berikan yaitu 1 detik. Setelah itu di sini ada if menit bernilai sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, maka kondisinya akan low. Dan jika kondisinya high itu detik bernilai sama dengan 0 dan akan membaca nilai menit dan detiknya. Kemudian jika detiknya lebih kecil dari 0 dan menitnya lebih besar dari 0, maka akan start counting down atau menghitung mundur. Baik, langsung saja kita coba simulasinya. Nah, seperti kita lihat, pertama itu void setupnya sudah berjalan, hello world, dan kemudian detiknya juga sudah mulai menghitung mundur dari menitnya tadi yang awalnya 1, jadi sekarang detiknya juga sudah berjalan mundur. Nah, interval waktunya itu 2 detik sesuai dengan apa yang kita berikan pada program. 1, 2, dia berubah. Oke. Menurut pemahaman saya seperti itu pada percobaan 1, kemudian kita lanjutkan ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini masih sama rangkaiannya, yang membedakannya hanya programnya. Karena pada percobaan kedua ini yaitu tujuannya itu untuk menuliskan karakter LCD 16x2 melalui komunikasi serial. Nah, di sini masih sama, kita menggunakan library-nya liquid crystal. Yang beda itu di sini ada boolean kondisi. Jadi kondisi boolean yang kita pakai di sini yaitu low.
dan kemudian string text. String text maksudnya string ini yaitu untuk menyimpan karakter atau kata-kata dari serial monitor, nanti akan ditampilkan pada LCD 16x2. Oke, kemudian pada void setupnya masih sama seperti yang sebelumnya. Masuk di void loop. Nah, ini ada if serial available. Maksudnya itu jika serialnya ini sudah siap, kemudian char buff. Char buff di sini juga merupakan tipe data, yaitu untuk menyimpan karakter. Jadi nanti serialnya akan membaca, terbaca di serial, yaitu jika buff bernilai sama dengan garis lurus, maka akan nampil teks juga. Ini kan tanda petik 2 kosong, berarti teksnya kosong nanti di sini. Dan kondisinya itu berarti high. Nah, kemudian ada if buff sama dengan garis miring. Jadi jika buffnya ini bernilai jadi variabel dari tipe data char itu di sini buff ya, dan buffnya ini bernilai garis miring dan buff itu bernilai sama dengan garis lurus, maka teks itu akan membaca teks plus buff. Kemudian jika buff itu bernilai garis miring dan kondisinya itu sama dengan high. Nah, di sini ada LCD clear. Maksud dari LCD clear di sini itu untuk menghilangkan tulisan pada LCD. Kemudian LCD set cursor lagi pada baris 0 dan kolom 1 dengan delay 250. Nah, dan kondisinya booleannya itu bakalan low. Kita langsung saja ke mulai simulasinya. Oke, setelah kita jalankan, pada void setup itu sudah sesuai, sudah berjalan programnya. Dan kemudian pada masuk ke void loop, dan di sini kita coba buka serial monitornya. Karena teks yang kita buat di sini itu kosong, jadi serial monitor juga menampilkan kosong, sama halnya dengan yang ada pada LCD-nya. Tapi saya agak ragu pada percobaan kedua ini karena saya belum terlalu paham. Mungkin akan masih saya pelajari lagi. Jadi segitu yang saya pahamnya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke percobaan yang ketiga. Oke, pada percobaan ketiga sebenarnya rangkaiannya masih sama, cuman ditambahkan 2 buah push button dengan dikoneksikan pada pin 8 dan pin 9. Kemudian salah satu kakinya lagi masuk ke ground. Oke, jadi di sini kita masih memakai library dari LCD. Kemudian kita define pinnya, yaitu kita tentukan pin dari tombol 1 itu pada pin 8. Jadi ini adalah tombol 1 dan yang sebelah kiri ini adalah tombol kedua pada pin 9. Nah, kemudian kondisi booleannya sama seperti program yang percobaan kedua, yaitu low, dan string text-nya juga kosong. Nah, terdapat integer intensitas, ya, integer intensitas dan timer. Jadi nanti akan menampilkan intensitas dan timernya. Jadi di sini ada boolean tombol 1 dan tombol 2. Jadi kondisi dari boolean itu kita kan ibaratkan pada tombol 1 dan tombol 2. Kemudian pada void setup, pin mode yaitu pin tombol 1 input pull up, dan pin mode pin tombol 2 itu input pull up juga. Jadi tombol ini berfungsi sebagai input pull up untuk memberikan sinyal ke Arduino untuk ditampilkan ke LCD. Nah, kemudian di sini LCD begin 16,2 yaitu menggunakan LCD karakter berbaris 16 dan berkolom 2. Nah, setelah itu ada LCD print untuk membuat menu. Jadi nanti di sini itu akan ditampilkan tulisan membuat menu pada baris yang atas. Kemudian LCD set cursor lagi 0,1 yaitu akan menampilkan tulisan dengan Arduino di bawahnya. Nah, delaynya itu selama 3000 milisecond atau sama dengan 3 detik. Setelah void setup nanti berjalan, itu akan ada LCD clear, yaitu membersihkan teks yang ada pada LCD. Kemudian mulai masuk ke program void loop-nya. Nah, di program void loop ini ada menu 1. Maksudnya ini ada tombol 1 yaitu digital membaca read pin tombol 1, dan tombol 2 yaitu digital read pin tombol 2. Jika tombol satunya itu bernilai sama dengan 0, maka LCD clear, terus go to ini maksudnya go to menu 2. Jadi akan pergi ke menu 2 nanti. Nah, kemudian delay yang diberikan yaitu 200. Nah,
Setelah itu if tombol 2 itu bernilai sama dengan low, kemudian timer plus plus, dan maksudnya ini timer bisa dihitung atau ditambahkan dengan delay 200. Setelah itu LCD mulai set kursor lagi di 0,0 dan LCD akan menampilkan tulisan pilih timer. Kemudian setelah itu ada LCD set cursor lagi di sini menampilkan nilai timernya di baris ke 0 dan kolom ke 1 dengan delaynya 1. Nah, setelah itu ada go to menu 1, makanya dia akan balik ke sini lagi. Kemudian ada menu kedua. Jadi di menu kedua ini terdapat tombol 1 sama seperti di menu 1. Kemudian if tombol satunya bernilai sama dengan 0, LCD-nya clear, yaitu LCD tidak menampilkan apa-apa. Lalu pergi ke menu 1, balik ke menu 1 dengan nilai yang sama. Kemudian jika tombol 2 itu low, akan menampilkan intensitas yang bisa ditambahkan. Kemudian delaynya itu sama dengan masih sama 200 juga. Setelah itu LCD akan mulai set kursornya ke baris dan kolom yang sama 0 dan 0 dan ada tulisan pilih intensitas. Oke, kita bisa coba langsung simulasinya. Ya, di sini sudah ditampilkan membuat menu dengan Arduino. Setelah 3 detik, langsung dia ke pilih timer. Nah, karena ini sudah kita tekan, ketika kita klik, dia akan berubah jadi pilih intensitas tombol 1 ini. Kemudian kita klik ke tombol 2, nah dia akan bertambah. Kita klik lagi, dia akan bertambah lagi sesuai dengan ada di sini. Tadi intensitas plus plus, nah itu maksudnya. Kemudian jika kita tekan lagi tombol yang satunya, dia akan balik lagi ke timer. Lalu kita tekan ini tombol yang kedua dan dia akan bertambah. Oke. Itu akan berulang-ulang terus karena pada void loopnya isinya seperti itu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dari video tugas kali ini. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena baru segitu yang saya bisa kasih penjelasan. Mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.